Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro yang minta penulis bahas untuk bahas soal ban yang gampang belendung ya. Jadi sudah dijumpai beberapa kasus ban belendung, dan ini untuk merek yang berbeda ya, merek impor, mbuh merek lokal atau enggak. Jadi ya, ban belendung itu ya apa ya, ban belendung itu kan artinya ada permukaan ban yang enggak seimbang gitu ya. Ini ngomongnya ban tubeless loh ya, soalnya kalau ban non tubeless belendung itu jarang sekali terjadi. Belendung itu biasanya adalah kalau bannya ditambal ya, ban dalamnya ditambal, terus kemudian menyebabkan menyebabkan belendung gitu dalamannya. Penyebabnya adalah karena tambalannya terlalu panas atau bagaimana sehingga belendung. Dan itu pernah penulis lihat. Dan kadang belendung ini akhirnya terjadi sampai keluar juga, yang menyebabkan ban luarnya juga belendung. Jadi belendungnya lebih karena ban dalamnya. Nah, ini kasusnya beda lagi. Ini kasusnya adalah ban tubeless belendung. Ini rasanya tergantung merek ya, karena penulis rasanya nggak pernah lihat ban standar pabrikan itu belendung. Entah mungkin merek lain ada ya. Apa sih alasan belendung itu? Kalau menurut penulis saya karena bagian ya, serabutnya itu ya patah. Jadi di Indonesia itu kondisi jalannya itu sangat nggak karu-karuan. Banyak batu atau ya mirip-mirip batu di jalan. Kalau itu terhempas dengan kencang ya bukan mustahil benang-benang di ban itu lepas. Jadi perlu tahu ya, di ban itu ada yang namanya karkas. Jadi karkas itu adalah merupakan rangka, merupakan skeleton, merupakan kalau misalnya kita ada model 3D ya, 3 dimensi, itu ada penampilan bentuk wireframe. Nah, itu jadi kerangkanya. Mungkin jadi kayak kalau orang buat patung ya, kan ada yang buat dasarnya dulu. Nah, itu kan pakai anyaman besi, nanti dibentuk di sekelilingnya. Nah, seperti itu ya, karkas itu. Karkas jadi pembentuknya ban, penguatnya ban. Jadi nggak cuma karet saja ya, tapi ada biasanya benang nilon, atau ada juga yang menggunakan baja ya, menggunakan apa jenenge ya, wis kayak kasa nyamuk gitulah kasarannya, mirip kasa nyamuk ya, yang jadi andalan kekuatan dari ban yang membentuk ban. Jadi kalau cuma karet tok itu bakal ada lemahnya ya, karena karet itu bisa retak, karet itu bisa robek ya. Penahannya adalah ya karkas itu. Nah, kalau sampai belendung berarti karkasnya ini ada yang putus, ada yang rapuh ya. Penyebabnya ya macam-macam, bisa karena materialnya yang kurang bagus, atau kurang tebal, atau kurang kuat. Nah, ini juga artinya yang buat ban ini nggak memikirkan kondisi di Indonesia, nggak memikirkan kondisi kalau kendaraannya mau dijual di Indonesia sering kena batu, sering kena permukaan jalan, benjolan di jalan, tambalan jalan.
maka ya harus diperkuat gitu ya. Nah ini nggak diperkuat sama pabriknya. Maaf ya, penulis sendiri nggak lihat ada berapa banyak sih terjadi. Karena kalau sampai kejadiannya banyak dan itu ada pada satu merek, maka merek itu tidak mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Sebenarnya ya model karkas keras atau tidak atau lunak itu sangat tergantung jenis ban ya, selain dari merek. Jadi selain dari merek, jenis ban itu penting. Kenapa jenis ban penting? Karena penulis pernah tahu yang sama-sama Aspira Premium. Jadi motor Next 2 penulis kan pernah ya dikasih ban tubeless Aspira Premium R14. Nah, motor penulis ini R13 tapi ya ukurannya 130/70. Yang Next 2 berapa? 90/90. Beda jauh ya. R14 90/90, ini 130/70 R13. Nah, ini ya ternyata beda sekali ya. Beda sekali karakter bannya. Jadi bannya sekarang sudah jadi ban luarnya Honda Beat. Jadi Honda Beat ban belakangnya habis, ganti pakai Aspira Premium tubeless ya. Ban tubeless tapi dikasih ban dalam. Bedanya jauh sekali ya. NMAX ini ban Aspira Premium juga yang belakang, yang depan masih orisinil. Ban NMAX ini kan penulis sering mengeluh ya, Aspira Premium itu keras, Aspira Premium itu watos ya, keras sekali. Karena penulis itu juga pernah ya, tekanan angin dikurangi, sudah kerasa geliut-geliut, tapi saya atos. Jadi ketika dibuat kecepatan 70-80 terasa geliut kayak naik butir gitu ya. Tapi saya keras, saya atos, saya sentakan dari ban itu besar ya. Nah ini beda ternyata dengan yang ban Aspira Premium yang 90 R14, karena ternyata empuk banget ya. Penulis sama sekali nggak merasakan ada kayak tulang-tulangnya gitu ya. Ditemok itu bisa nyuk kayak apa ya, kayak sepatu karet yang masih baru. Kalau sandal jepit itu kan tebel, kayak kuat. Nah ini penulis ngomong sepatu karet, kan karetnya tipis ya, dilekak-lekuk seenaknya gitu, ringan gitu loh. Jadi gak ono antep-antepe gitu loh. Sayang penulis nggak mendokumentasikan waktu nyak-nyuk ban Aspira Premiumnya ya. Tapi ya beda jauh. Yang ban NMAX ini wis belas gak fleksibel, warung anginnya tekanannya kurang saya atos. Nah yang Aspira Premium itu begitu gembos langsung ya, langsung jadi ngelekak-ngelekuk gitu, kelihatan mata, dipegang tangan empu sampai penulis ragu, ini ban kok elastis banget ya. Sementara yang ban NMAX wah wis satu-satu sih, padahal sama-sama Aspira Premium. Nah misal ban Aspira Premium ini terus kemudian benjol, penulis nggak kaget. Karena apa? Karena rasanya kok gembuk banget gitu loh, kayak nggak ada kekuatan sama sekali, kayak lemah sekali gitu loh. Terus kalau dibilang pilihan ban sekarang yang 40 lemah semua ya, bisa benjol semua ya, repot ya. Kalau dulu pilihannya penulis ya IRC
selama penulis pakai IRC yang modelnya motif bintang-bintang ya di tapaknya itu, selama pakai IRC yang polanya bintang-bintang, penulis nggak pernah menemui masalah apa-apa ya. Habis ya habis. Terus oh iya, ada kadang permukaan dinding bannya itu pecah-pecah yang menyebabkan ban dalamnya jadi cepat rusak. Tapi rupanya itu karena tekanan angin ban sering kurang. Karena kalau tekanan angin ban sering kurang ya jadinya ban gembos. Kalau ban gembos, permukaan dinding ban cepat rusak. Katanya merek IRC pelemahannya gitu, tapi menurut penulis semua merek kayak gitu ya, terutama merek-merek yang plastiknya ketas ya. Plastik ketas itu nggak cuma dari merek, tapi juga dari umur ban juga. Kalau umur ban sudah lama ya pastilah retak-retak. Terus ban berikutnya yang ya sebenarnya idola, tapi penulis jarang nemu ya, ban Federal. Entah kenapa cari ban Federal itu agak susah ya zaman dulu ya. Ban Federal itu tipenya keras ya, permukaannya tebel gitu, jadi sangat tebel sekali. Entah apakah masih ada ban yang seperti itu, karena ya yang penulis lihat ban Aspira Premium yang 90 14 itu kok ya gila nih gitu loh ya, terkesan tipis, terkesan ya terlalu kenyal gitu ya. Mungkin itu cocok ya kalau untuk ban sing apa jenenge sering gembos. Tapi ya itu tadi, kalau untuk jalan yang kayak penulis gini yang harus lewat benjol-benjol, kecepatan juga jalan kecepatan 100, jalan 80, wah rasanya nggak akan awet ya bannya ya. Terus bronya kalau nggak salah ngomong juga sekarang ini sulit cari ban yang karkasnya keras untuk tipe apa jenenge 90 R14 atau mungkin 80 90 lah ya. Apa sekarang IRC nggak ada lagi, karena IRC termasuk lumayan agak tebel, atau mungkin karena merek Federal nggak ada, kan digantikan dengan FDR. Biasanya ganti merek ya ada kemungkinan ganti style juga, dari yang asalnya tebel jadi nggak tebel lagi. Dari pabrikan sendiri entah ya apa masih pakai merek FDR, polanya mungkin juga sudah berubah ya. Memang sih ya, yang namanya ban itu tergantung dari pabrikannya. Kalau dari pabrikannya mintanya yang tipis-tipis ya, maksudnya pabrik motornya minta yang tipis-tipis ya, dari pabrik ban yang akan mengikuti. Dulu merek Federal yang penulis pilih itu adalah ban bawaan dari motor Honda. Jadi ban bawaan dari penulis pakai di banyak motor ya. Ada Suzuki Spin juga sih, sama Beat juga ya. Jadi yang penulis tahu, ban Federal itu adalah bawaan dari Honda Vario 90 R14. Penulis tahu gitu, pesan yes, coba, langsung coba, dan ternyata mantap sekali ya. Nah, kalau dari pabrikannya wis memutuskan wis kualitasnya diturunkan saja, ya kita nggak bisa apa-apa ya. Mau apa lagi? Tapi ya mau nggak mau ya kita harus ngikutin keadaan di pasar ya, karena kita sebagai konsumen nggak bisa request ke pabrik ban. Misalnya minta
minta yang kuat, minta yang keras, minta yang awet. Karena ya kayaknya yang populer itu katanya adalah yang empuk, yang ngegrip. Nah, kalau sudah seperti itu ya repot. Orang minta empuk, ngegrip karena apa? Karena shock breaker bawaannya atos. Shock breaker bawaannya walau pernya empuk tapi nggak ada hambatannya, jadi sehingga terasa sangat keras. Ya sayangnya seperti itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.